Belanda atau NISV yang diketuai oleh Karel Albert Rudolf Bosscha. Observatorium Bosscha didirikan dengan tujuan spesifik untuk memajukan ilmu astronomi, khususnya di kawasan bumi belahan selatan. Terletak 15 km di utara kota Bandung dan berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, kawasan yang menempati area seluas 4,5 hektar ini berisikan berbagai teleskop optik, radio, dan instrumen pendukungnya. Bengkel teknik, fasilitas komputasi, dan kumpulan pustaka yang kaya hadir untuk mendukung terselenggaranya penelitian dan pendidikan astronomi yang dilakukan oleh staf observatorium maupun komunitas astronomi Indonesia. Observatorium Bosscha adalah observatorium yang paling panjang pengalamannya di Asia Tenggara. Dia adalah institusi sains yang juga paling tua di Indonesia. Selain daripada teropong, instrumen-instrumen pengamatan, Observatorium Bosscha juga menjadi rumah untuk sumber daya manusia yang sangat tinggi motivasinya, yang sangat kompeten untuk menjalankan berbagai program yang ada di observatorium ini. Penelitian, pendidikan, pengabdian pada masyarakat. Observatorium Bosscha juga menjadi tempat sumber pustaka, sumber data yang banyak sekali berkontribusi pada kemajuan astronomi di Indonesia maupun di dunia. Saat ini, sebagai bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung, Observatorium Bosscha mewujudkan misinya dengan melaksanakan program penelitian astronomi dan ilmu terapan yang relevan secara konsisten. Observatorium Bosscha pun mendukung Prodi Astronomi ITB dalam penyelenggaraan pendidikan tersier serta melaksanakan kegiatan penjangkauan publik sebagai upaya pencerdasan bangsa. Observatorium Bosscha masih berperan sebagai observatorium astronomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi dalam penelitian dan pendidikan astronomi yang paling signifikan di Asia Tenggara. Ya, itu tadi video profil tentang Observatorium Bosscha. Mungkin adik-adik, teman-teman semua, dan Bapak Ibu guru yang belum pernah berkunjung, ya semoga pandemi ini segera berakhir. Kita bisa bertemu di sini, di Observatorium Bosscha. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan materi pada pagi kali ini tentang astronomi. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu tentang siapa saja yang bekerja di sini, gitu ya. Nah, ini sedikit kuis-kuisan gitu ya. Boleh nanti dijawab masing-masing di rumahnya atau di sekolahnya masing-masing. Kira-kira siapa sih yang bekerja di sini, di Observatorium Bosscha? Ini ada gambar kubah teleskop CHAIS gitu ya. Apakah astronot, astronom, astrolog, atau astroboy? Ya, kira-kira jawaban apa ya? Nah, apakah astroboy? Bukan. Astroboy itu tokoh kartun, mungkin adik-adik yang pernah nonton atau pernah dengar, atau Bapak Ibu yang sezaman gitu ya, pernah dengar Astro Boy gitu. Nah, Astro Boy itu tokoh kartun, jadi bukan yang bekerja di Observatorium Bosscha. Nah, jawabannya tinggal 3 nih, astronot, astronom, astrolog. Berikutnya, apakah astronot? Bukan juga. Karena astronot itu orang yang bekerja di luar angkasa. Jadi astronot itu profesinya bisa apapun. Bisa dia seorang dokter, guru, atau pilot pesawat terbang, itu bisa jadi seorang astronot. Bahkan zaman sekarang itu sudah semakin komersil ya, jadi siapapun asal ada dananya dan berkesempatan untuk keluar angkasa bisa jadi astronot, seperti itu. Nah, tinggal astronom atau astrolog nih. Nah, kira-kira dari namanya gitu ya, bisa ditebak nih, kalau astrolog itu ilmunya astrologi, bukan bagian dari sains. Jadi kalau pernah dengar ramalan-ramalan bintang, kalau zodiaknya Taurus, lahirnya bulan apa gitu ya, nanti nasibnya seperti ini, keuangan seperti ini, percintaannya seperti itu, dan itu bukan bagian dari sains. Jadi yang bekerja di Observatorium Bosscha, yang bekerja di bidang astronomi, itu adalah seorang astronom. Ya, jadi astronom itu orang yang mempelajari, profesi yang mempelajari benda-benda luar angkasa seperti bintang, planet-planet, itu dengan hukum-hukum fisika beserta matematik. Nah, ini kira-kira gambaran seorang astronom sedang bekerja. Mungkin yang ada di bayangan teman-teman sekalian, di bayangan Bapak Ibu sekalian, bahwa astronom itu harus neropong bintang,
terus-menerus gitu ya, selama 24 jam atau setidaknya sepanjang malam menempelkan matanya di teleskop ini. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Mungkin zaman dulu gitu ya, zaman abad pertengahan, astronom-astronom abad klasik itu masih melakukan seperti ini. Tapi sekarang dengan dibantu dengan teknologi, kami para astronom ya, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia sudah dibantu dengan komputer. Jadi bekerjanya hanya di balik layar komputer saja, gitu ya, melakukan pemrograman, pengolahan data dan sebagainya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, astronom itu mengamati benda-benda langit. Salah satunya mungkin yang pernah Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat gitu ya, foto-fotonya di Google atau di website Observatorium Bosca. Ini contoh benda yang diamati oleh astronom. Ini benda ini bernama nebula. Jadi nebula itu apa? Nebula itu adalah kumpulan awan yang terdiri atas debu dan gas yang suatu saat nanti akan terbentuk bintang di dalamnya. Jadi bisa dibilang ini cikal bakalnya bintang gitu. Tempat lahirnya bintang itu awalnya kumpulan awan debu dan gas yang bernama nebula. Pada suatu saat nanti mereka akan berkontraksi atau mengumpul, memadat, memanas, dan berpijar menjadi sebuah bintang. Nah, selain gambar-gambar yang bagus-bagus ini, ada juga yang mungkin agak kurang menarik kalau dipandang dengan mata. Seperti ini misalnya. Ini apa? Ini adalah grafik spektrum. Jadi spektrum itu dari sini astronom bisa mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam sebuah bintang, di dalam atmosfer bintang. Ini contohnya diambil dari di sini mungkin terlihat tulisannya Novae SGR 2015 nomor 2. Jadi nova itu adalah ledakan sebuah bintang yang atmosfer mengembang. Dari situ astronom bisa tahu atmosfer bintang mengandung kandungan apa saja. Di sini mungkin kalau dilihat lebih dekat lagi gitu ya di layar, ada unsur-unsur seperti hidrogen, ada oksigen, helium, bahkan ada besi juga di dalam sebuah atmosfer bintang. Nah, tingkatan tingginya kurva ini menyatakan seberapa banyak unsur tersebut. Seperti itu. Itu mungkin gambaran singkatnya tentang astronom, gitu, bagaimana mereka bekerja dan apa saja yang diamati dan diteliti. Oke. Nah, kita masuk ke materi inti kali ini, gitu ya. Tadi sedikit pengantar tentang sistem kalender Islam atau kalender Hijriah. Oh iya, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Sahlan Ramadan dari Observatorium Bosca. Saya bertindak sebagai komunikator astronomi di sini. Sip. Oke, nah apa itu kalender dan mengapa harus ada? Kira-kira yang teman-teman tahu dan Bapak Ibu guru ketahui, kalender itu apa sih? Apakah yang seperti ini gitu yang ditempel di dinding, atau yang di meja, atau yang digantung gitu ya, yang disobek satu per satu setiap harinya, atau mungkin yang seperti yang zaman modern sekarang, seperti kayak sudah digital, jadi ada di genggaman tangan kita, di HP, di komputer, di laptop, itu sudah bisa melihat kalender. Apakah kalender hanya sana? Atau yang penting ada angka-angkanya, ada bulannya, ada tahunnya, itu disebut kalender. Ternyata kalender tidak sekedar itu saja gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang zaman dulu gitu ya, peradaban zaman kuno dulu, bahwa bentuk kalender itu macam-macam tergantung keperluannya. Seperti yang dilihat di layar, sebelah kiri itu kalender milik masyarakat India zaman dulu gitu, masyarakat Hindu. Jadi kalender mereka digunakan juga untuk keperluan peribadatan, juga untuk bercocok tanam juga. Nah, yang sebelah sini yang kedua dari kiri itu kalender Cina. Ya, kelihatan ya ada tulisannya, banyak tulisan Cinanya. Misalnya bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin yang di rumah juga ada ya beberapa kalender yang disisipkan kalender Cinanya, seperti itu. Yang ketiga dari kiri ini kalender Mesir. Jadi peradaban Mesir kuno zaman dulu, mereka sudah menghitung kapan saja musim-musim itu berganti. Kenapa mereka begitu menaruh perhatian kepada kalender? Karena peradaban Mesir itu di dekat Sungai Nil, dan Sungai Nil ketika itu terkenal dengan banjirnya. Jadi bukan hanya di Jakarta yang banjir karena sungai, di Mesir juga seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada bendungan, jadi sudah lebih modern. Nah, zaman dulu mereka memperhitungkan kapan terjadi musim banjir di sekitaran Sungai Nil supaya mereka tidak salah memilih waktu untuk bercocok tanam. Karena kalau misalnya mulai menanam tapi udah banjir kan nanti sayang gitu ya pertaniannya, seperti itu. Nah, yang kanan ini kalender Hindu, kalender Ibrani, ya mirip-mirip dengan kalender yang modern sekarang gitu. Jadi ada angka tanggalnya, ada bulannya, dan seterusnya. Tapi nanti sistemnya sedikit berbeda. Nanti akan saya ceritakan di belakang. Dan yang kanan bawah ini kalender peradaban Aztec. Ya, Aztec itu letaknya di Amerika Tengah, di Meksiko sekarang ya.
Jadi zaman dulu mereka juga memperhitungkan siklus-siklus benda-benda langit dan dijadikan kalender. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya kalender itu? Nah, jadi kalender itu dari bahasa Inggris kalender berasal dari bahasa Latin kalendae yang bermakna hari pertama dari setiap bulan. Jadi penanda hari pertama tanggal satunya gitu ya, tanggal 1 setiap bulan itu disebut kalender. Nah, keperluannya apa? Untuk masyarakatnya, ekonominya, pertanian, perdagangan, bahkan sampai ke perbadatan. Jadi intinya kalender itu dibuat memang untuk keperluan manusia gitu. Jadi kalau bayangkan kalau nggak ada kalender, itu kita bingung gitu ya, hari ini hari apa, tanggal berapa, sudah berlalu berapa lama, seperti itu. Jadi intinya tujuan dibuatnya kalender memang semata-mata untuk keperluan manusia dan dari suatu peradaban itu sendiri. Nah, kita masuk ke astronominya gitu ya, materi astronomi. Jadi bagaimana orang membuat kalender? Nah, sebelum itu sejak ribuan tahun yang lalu manusia sudah mengamati keteraturan alam yang khususnya pada benda-benda langit. Yang benda langit yang terutama adalah matahari dan bulan. Seperti yang kita tahu dan kita alami sama-sama bahwa matahari terbit itu dari timur ke barat gitu ya, terbitnya di timur, lalu meninggi di atas kepala kita, lalu terbenam di barat. Terus seperti itu, besoknya mengulang lagi seperti itu disebut siklus harian. Gitu. Satu hari adalah dari matahari misalnya matahari terbit lagi itu satu hari, atau dari atas kepala kita ke atas kepala kita lagi itu satu hari. Nah, ada lagi siklus bulanan. Jadi kalau kita amati bulan purnama awalnya atau nanti malam masih bisa dilihat bulan purnama, lama-kelamaan bulannya itu menyusut gitu ya, menjadi fase cembung atau bahasa Inggrisnya fase gibbous. Lama-kelamaan dia menjadi separuh akhir, lalu menjadi sabit, hilang, nanti muncul lagi sabit awal, lalu separuh awal, cembung awal, nanti kembali lagi ke purnama. Di satu siklus fase itu disebut periode bulanan, seperti itu. Dan setiap harinya kalau teman-teman sadari, itu posisi matahari terbit itu tidak tepat selalu di timur di posisi yang sama. Jadi sepanjang tahun gitu ya, setiap harinya posisi matahari bergeser. Pertama misalnya di bulan Maret gitu ya, dia berada di posisi timurnya, lalu nanti bulan depannya, bulan Maret April gitu, lama-kelamaan dia akan bergeser menuju seolah-olah ke utara, sehingga sampai puncaknya menuju titik balik utara di bulan Juni, lalu nanti Juli, Agustus, dan seterusnya dia akan kembali lagi ke timur, lalu bergeser menuju selatan di bulan Desember, gitu ya, dan kembali lagi nanti bulan Maret di timur. Ya, siklus seperti ini itu siklus tahunan. Mungkin kalau kita yang di negara Katulistiwa kurang merasakan gitu siklus tahunan yang menjadi pergantian musim. Tapi kalau misalnya teman-teman sadari, dari jadwal sholat saja, di sini muslim semua ya, alhamdulillah ya. Nah, dari jadwal sholat itu terasa bahwa waktu subuh sekarang misalnya, kalau di daerah Lembang gitu, dari Jawa Barat itu sekitar jam 4:10, mungkin di Jambi berbeda sedikit ya. Nanti suatu saat waktu subuhnya akan terlambat, misalnya 4:30 gitu ya. Nanti bulan berikutnya lagi bergeser lagi menjadi mendekati jam 5, misalnya nanti kembali lagi menuju jam 4. Nah, itu akibat dari posisi matahari yang bergeser-geser. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan disampaikan. Nah, dari 3 periode ini, harian, bulanan, tahunan, orang-orang ya peradaban manusia zaman dulu membuat sesuatu yang namanya sistem kalender. Jadi sudah ada hari, bulan, dan tahun. Lalu bagaimana dengan pekan? Pekan atau minggu gitu ya, weeks. Nah, kira-kira ada yang tahu pekan itu apa? Nah, jadi pekan atau pekanan atau weeks itu normalnya gitu ya, lazimnya satu pekan terdiri dari 7 hari. Kenapa harus 7? Karena masyarakat zaman dulu, peradaban zaman dulu, itu sudah mengamati objek-objek langit, dan biasanya dia akan mengasosiasikan objek-objek langit itu menjadi sosok-sosok dalam mitologinya mereka, dewa-dewinya atau tuhan-tuhannya, seperti itu ya, peradaban zaman dulu gitu ya. Nah, ada matahari yang terang gitu, ada bulan, dan ada 5 planet yang terlihat dengan mata telanjang. Ada Mars, ada Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Ini contoh potretan di langit malam. Jadi ada yang bisa mengamati Saturnus, Mars, bulan, Jupiter, Merkurius, dan Venus. Ini di dekat ufuk atau di dekat horizon gitu ya.
Nah, kalau teman-teman nanti berkesempatan malam ini keluar gitu ya, setelah maghrib, misalnya setelah sholat maghrib, lalu lihat coba keluar, nanti di arah barat itu akan terlihat suatu titik terang, itu planet Venus. Nah, nanti semoga cerah gitu ya nanti maghrib. Lihat ada yang di barat, ada yang terang, itu planet Venus. Kira-kira terangnya mirip mirip bintang, tapi kalau misalnya diperhatikan lebih lagi itu bukan bintang sebetulnya, tapi itu planet. Nah, nanti ada Venus yang kelihatan, ada juga Jupiter dan Saturnus. Nanti mungkin di akhir kalau ada waktu lagi nanti saya sampaikan sedikit gitu ya. Nah, dari ketujuh objek itu dijadikan nama-nama hari oleh beberapa peradaban ya, yang utama gitu karena Yunani dan Romawi terkenal peradaban yang cukup maju gitu ya. Mereka menamainya dari dewa-dewa mereka. Misalnya dewa Mars gitu ya, dewa perangnya, lalu Merkurius dewa penyampai pesan gitu ya. Lalu Jupiter ayahnya para dewa gitu kalau menurut mereka. Dan Venus dewi kecantikan, Saturnus dewa apa ya, saya lupa. Itulah pokoknya. Nah, dari situ Inggris ya, orang-orang Inggris di masa abad pertengahan mengadopsi dari Yunani Romawi dan dijadikan nama-nama harinya mirip seperti Sunday, hari matahari gitu ya, Monday, moon, hari bulan. Tuesday itu dari dewanya bangsa Jerman kuno, gitu, Tyr. Lalu Wednesday dari Odin, Thursday dari Thor gitu. Kalau nonton Marvel ya tahu ya tokoh ini ya, Thor, Odin sama Freya gitu ya. Nah, kalau Saturnus, Saturday diambil dari Yunani Romawi. Nah, kalau di Indonesia itu diadopsi dari apa coba kira-kira? Ya, kita mengadopsi dari kalender Hijriah. Nama-nama harinya dia berdasarkan nama urutan. Kalau dalam bahasa Arab, mungkin teman-teman di SMP itu belajar ya bahasa Arab ya. Ada Ahad, itu hari pertama. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan nanti dikoreksi gitu ya. Ada Isnain hari kedua, terus Selasa dari kata Thulatha, hari ketiga dan seterusnya. Nah, sedangkan Minggu, ya kadang di beberapa kalender ada yang menamainya harinya hari Minggu. Itu karena pengaruh era kolonial zaman dulu gitu ya, tahun 1600-an kita pernah dijajah Portugis Spanyol, maka ada istilah yang diadopsi dari masyarakat mereka gitu. Jadi Minggu dari kata Domingo atau Tuhan gitu. Jadi harinya bagi umat Kristen untuk beribadah seperti itu. Nah, ini contoh tampilan kalender yang sering kita lihat gitu ya. Bisa lihat di sini ada satu pekannya, ada 7 hari ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini ada bahasa Arabnya. Nah, kalau yang sering lihat juga di beberapa kalender ada nih, di bawahnya itu ada Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Kira-kira ada yang tahu itu apa? Ya, itu kalender dari kalender Jawa. Jadi masyarakat Jawa selain menggunakan sistem 7 harian juga menggunakan sistem 5 harian atau sistem pasaran. Jadi mereka juga menamainya misal Jumat, Jumat Kliwon, lalu Sabtu, Sabtu Legi, Minggu, Minggu Pahing, dan seterusnya. Jadi kadang kalau misalnya masyarakat Jawanya yang masih kental gitu ya, ada istilah mengenal istilah Pribon, nah mereka bisa menamai hari lahirnya dengan itu. Senin lahirnya di Senin Kliwon misalnya. Maka peruntungannya seperti ini seperti itu. Tapi itu tidak dipelajari di astronomi, hanya bagian dari kebudayaan saja. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sekilas tentang kalender yang ada di masyarakat kita gitu ya. Nah, ini mulai masuk ke teknisnya bagaimana sih kalender itu dibuat. Nah, sistem kalender ada 3 macam. Tadi kan sudah kita ketahui dari harian, bulanan, tahunan, dari matahari dan bulan, kita membuat sistem kalender. Nah, sistemnya seperti apa? Ada 3. Yang pertama, sistem kalender surya atau kalender matahari. Dibuat berdasarkan siklus bumi mengelilingi matahari yang jumlahnya 365,2422 titik-titik. Itu masih panjang angkanya di belakang secara astronomis ya. Tapi dibulatkan kadang 365,25 gitu untuk keperluan sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi selama revolusinya, selama bumi mengelilingi matahari seperti di gambar ini bumi memakan waktu 365,2422 hari itu. Jadi misalnya kita mulai tadi ya, bulan Maret itu menjadi penanda musim bagi negara 4 musim. Bulan Maret itu musim semi di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan itu musim gugur. Lalu bergeser ke habis Maret apa? Maret, April, Mei. Nah, di Juni itu tadi yang saya bilang titik balik utara itu menjadi penanda musim panas di belahan bumi utara. Nah, kalau kita mungkin nggak terasa gitu ya di Khatulistiwa, tapi kalau di negara-negara 4 musim seperti di Eropa, lalu di Jepang misalnya atau di Cina itu mereka merasakan perubahan musim itu. Di bulan Juni mulai panas tuh. Tapi di belahan bumi selatan di Australia misalnya atau di Chili itu di bulan Juni justru musim dingin.
Seperti itu. Nah, lalu September nanti musim gugur di belahan utara, musim semi di belahan selatan. Lalu nanti Desember musim dingin di utara, musim panas di selatan. Nanti kembali lagi musim semi di utara, musim gugur di selatan. Jadi utara dan selatan sudah berganti-gantian seperti itu musimnya dari mulai Maret, Juni, September, Desember. Nah, itu ini kalender matahari. Jadi full murni dari perubahan matahari saja. Dan ini yang kita adopsi di kalender Masehi, di kalender konvensional kita pakai yang Januari, Februari sampai Desember itu kalender Masehi, kalender matahari sebetulnya. Karena kalau di total jumlah harinya 365. Kadang 366 gitu ya kalau di tahun kabisat. Nah, berikutnya kalender bulan atau kalender Chandra atau lunar kalender berdasarkan siklus bulan mengelilingi bumi. Jumlahnya 29,5306 hari yang merupakan durasi antara dua fase. Jadi dari fase bulan baru di sini di sini kelihatan ya mouse-nya, bulan baru kembali lagi ke bulan baru itu totalnya 29,5306 hari atau 29,5 gitu ya supaya mengingatnya gampang. 29,5. Jadi dari bulan baru menuju sabit awal, lalu ke separuh awal, cembung awal, lalu purnama, cembung akhir, separuh akhir, kembali lagi ke sabit akhir. Seperti itu dijadikan patokan 1 bulan dalam kalender lunar, kalender bulan. Nah, tahunnya ya tinggal dikali 12 saja, karena dalam setahun itu kira-kira ada 12 kali fase, seperti itu 12 kali perubahan fase. Jadi 29,53 dikali 12, totalnya 354, berapa tuh? 0,3672 hari gitu ya. Jadi 354. Maka di kalender bulan seperti kalender Hijriah ya atau kalender Sunda atau Jawa, jumlah harinya kalau nggak 354, 355 gitu. Nanti teman-teman bisa coba hitung sendiri gitu ya. Pasti 354 atau 355 karena jumlah hari dalam satu bulan juga kalau tidak 29, 30 gitu berseling-seling. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sedikit mungkin layarnya bisa naik ya. Di sini, di foto di sini bisa dilihat ada fase bulan gitu ya. Ada 3 fase bulan yang saya ambil sebagai contoh saja. Nah, kira-kira yang tengah ini jelas ya bulan apa namanya? Bulan purnama gitu ya. Nah, yang kiri dan kanan ini bulan separuh. Tapi apa bedanya bulan separuh awal dan separuh akhir? Tadi kan saya di sini sebutkan ya ini separuh akhir, ini separuh awal. Kira-kira bedanya apa? Kalau digambar kan mudah ya. Oh, ini hitamnya sebelah kanan. Kalau separuh akhir, kalau di sini hitamnya sebelah kiri di separuh awal. Tapi kalau kayak gini bisa saja gambarnya saya balik misalnya gitu ya. Kan bingung ya. Gelapnya sama-sama di kiri, sama-sama di kanan. Kalau purnama mungkin lebih jelas gitu karena cuma terang seperti itu aja. Tapi kalau bulan separuh, apa yang membedakan antara separuh awal dan separuh akhir? Nah, ini bisa jadi penanda waktu bagi kita. Nah, separuh awal itu yang sebelah kiri gambarnya, sedangkan separuh akhir sebelah kanan. Kalau teman-teman perhatikan lebih dekat lagi, ya di layar lebih dekat lagi, separuh awal itu di bagian bulan yang tersinari oleh matahari ada apa nih? Ada bagian hitam-hitam yang bulat-bulat ini. Ya mirip dengan yang seperti ini gitu ya. Sedangkan separuh akhir bagian gelapnya lebih banyak karena bagian yang tersinari mataharinya lebih banyak di sebelah baratnya kalau tidak salah di sisi baratnya. Di sisi timurnya bulan. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan separuh awal bisa diamati ketika maghrib. Jadi ketika maghrib, baru azan maghrib nih, coba lihat di atas kepala, itu nanti ada kelihatan bulan separuh awal seperti ini gitu ya. Nah, itu jadi penanda seperempat awalnya bulan gitu. Jadi kenapa seperempat? Karena first quarter kalau satu siklus dibagi 4 ini jadi penanda seperempat awalnya. Nah, itu jadi penanda tanggal 7 atau tanggal 8-nya di dalam kalender Hijriah. Nah, kalau separuh akhir, kalau tadi maghrib, nah kebalikannya maghrib berarti kan matahari terbit ya atau syuruk. Nah, maaf. Ya, ketika syuruk, ketika matahari terbit atau pagi-pagi gitu ya setelah subuh, coba lihat ke atas kepala itu nanti terlihat ada bulan separuh akhir. Ya, ini jadi penanda waktu. Nah, kalau purnama bagaimana? Ya, kalau purnama posisinya selalu berseberangan dengan matahari. Kalau matahari terbenam, nanti bulan purnama terbit. Jadi kalau mataharinya terbit, bulan purnama terbenam. Jadi mungkin tadi pagi ya, kalau bisa mengamati, kalau cerah ya, ketika matahari terbit, coba lihat ke arah barat. Ketika purnama itu nanti ada bulan kelihatan. Seperti itu. Atau nanti sebaliknya, kalau nanti matahari terbenam, bulan purnamanya ada di sisi timur baru terbit. Seperti itu. Nah, ini jadi penanda waktu buat kita gitu ya, buat masyarakat, dan itu dijadikan kalender bulan seperti itu.
Nanti kalau misalnya nggak percaya gitu, coba nanti sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 15 ya, 15 atau 16 Rabiul Awal, saya lupa. 15 ya, 15 atau 14 Rabiul Awal. Kira-kira minggu depan deh, minggu depan. Coba nanti setelah subuh, jangan tidur ya. Habis subuh kan nggak boleh tidur. Lihat ke atas kepala, nanti ada kelihatan bulan separuh akhir. Seperti itu. Nah, ada tadi kalender matahari, kalender bulan. Lalu yang ketiga kalender apa? Kalender bulan matahari. Jadi gabungan keduanya atau lunisolar. Nah, ini sedikit rumit. Kenapa? Karena harus mencocokkan siklus musim itu dengan fase bulan. Bagaimana caranya? Nah, perhitungan seperti ini, sedikit matematis ya. Bulan B-nya kecil ya. Kalau bulan untuk waktu, kalau bulan B-nya besar itu objek langit. Satu bulannya kalender bulan itu 29,5 hari. Satu tahun kalender matahari 365,2422. Nah, ini dicari apa namanya? Pembaginya gitu ya. 365 dibagi 2. Artinya dalam kalender tersebut ada 13 bulan. Jadi bayangkan kalendernya ada 13 bulan, 1 bulan tambahan. Atau lebih panjang lagi, lebih detail lagi siklusnya, setiap 19 tahun ada 7 bulan kabisat, kita ada 7 bulan tambahan. Nah, ini dipakai di kalender Bali gitu ya, teman-teman kita di masyarakat Bali, di masyarakat Hindu menggunakan kalender lunisolar karena mereka terpengaruh dari budaya Hindu yang juga lunisolar. Juga kalender Yahudi, kalender masyarakat Yahudi gitu ya, pakai lunisolar. Nah, kalender Islam, kalender Arab gitu, kalender Hijriah, zaman dulu sebelum zaman Rasulullah itu menggunakan sistem lunisolar yang tadi ada 13 bulan. Ini sedikit sejarahnya. Ya, ini mungkin mohon maaf nanti kalau bahasanya agak komik karena diambil dari komik buatan saya. Ya, jadi kalender Arab di zaman jahiliyah itu awal tahunnya jatuh di musim panas sekitar bulan September. Nah, itu di bulan Muharram. Jadi kalender lunisolar, kalender bulan matahari itu pasti bulannya selalu di musim itu. Tidak bisa tidak gitu. Jadi contoh yang mungkin bisa terasa ya, kalender Cina hari raya Imlek, kalau teman-teman sadari itu pasti akan selalu jatuh di sekitaran bulan Februari. Kenapa? Karena itu bulan baru gitu, bulan sabit baru yang dekat dengan musim semi di Cina gitu, di dataran Cina. Maka dijadikan tahun barunya mereka. Maka selalu musim hujan gitu ya kalau misalnya masyarakat ya, karena di Indonesia lagi musim hujan, tapi kalau di sana sedang musim dingin menuju musim semi. Dan itu kalender Cina. Nah, kalau di kalender Arab zaman jahiliyah gitu sebelum kenabian seperti itu kira-kira. Jadi Muharramnya selalu di awal September, di sekitaran September. Nah, kira-kira ini nama-nama bulannya seperti yang sudah diketahui ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Nah, ini ada yang saya tandai dengan hashtag gitu ya, dengan tanda pagar, ada Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan-bulan haram. Jadi 4 bulan ini bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah itu mereka sepakat tuh di antara suku-suku itu nggak boleh berperang, nggak boleh mencuri, nggak boleh ya itulah, nggak boleh berbuat zalim seperti itu karena sudah jadi bagian kebudayaan dari mereka. Nah, tapi ada 1 bulan tambahan tadi ya, ini karena masih lunisolar ya, bulan Nasi namanya, atau bulan tambahan atau bulan kabisat. Nah, bulan kabisat ini penambahan tadi ya setiap 2 atau 3 tahun sekali. Nah, itu memunculkan konflik. Seperti apa konfliknya? Kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi bulan Nasi itu, bulan tambahan itu dijadikan beberapa suku di Arab itu sebagai apa ya? Apa istilahnya? Mengambil kesempatan dari adanya bulan kabisat itu. Karena kalau teman-teman lihat ya, kan ada habis Zulqa'dah, Zulhijjah, ini kan bulan haram nih, nggak boleh berperang, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampas. Nah, setelah Zulhijjah kan normalnya harus Muharram gitu ya, jadi harus bulan haram lagi. Nah, kadang-kadang ada bulan tambahan ini bukan bulan haram, jadi mereka boleh tuh mencuri, boleh berperang, boleh menzolimi suku lainnya menurut mereka. Nah, itu jadi konflik. Misalnya ini nih ada komik gitu ya, jadi ada satu suku diserang oleh suku lainnya.
Karena menurut suku lainnya itu sudah masuk bulan Nasi, bulan Kabisat. Jadi boleh dong saya nyerang kamu seperti itu. Nah, menurut si suku yang diserang ini enggak, karena tahun itu masih 12 bulan, belum ada bulan tambahan. Ya, akhirnya mereka berantem seperti itu karena konflik seperti itu. Jadi ada yang menurut mereka itu sudah Kabisat, ada yang bilang belum. Maka dari kondisi itu, kalau menurut sejarahnya gitu ya, di Asbabun Nuzulnya, kalau di Al-Quran, Allah menurunkan At-Taubah ayat 36 untuk itu. Jadi sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya 4 bulan haram. Jadi makna tersiratnya, bulan itu nggak boleh ditambah sampai 13. Jadi artinya masyarakat Islam tidak boleh menggunakan sistem lunisolar, harus lunar saja, atau harus Masehi saja misalnya, seperti. Tapi yang dipilih nanti kan lunar. Seperti itu. Maka dari itu, sejak ayat ini turun, maka dikembali lagi ke sistem lunar, seperti itu. Nah, tapi kan lunarnya sudah jelas ya, tapi hitungan tahunnya seperti apa? Nah, zaman Rasulullah dulu belum ada tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah itu belum ada. Tapi zaman dulu tahun ditandai dengan peristiwa besar saat itu. Misalnya ketika Rasulullah lahir disebut tahun gajah gitu ya. Lalu ada juga tahun gempa besar. Saya lupa itu tahun berapa Masehi gitu ya. Jadi beberapa tahun setelah beliau lahir ada tahun gempa besar di Mekah. Ka'bahnya hancur seperti itu karena gempa bumi. Lalu juga tahun perpisahan, ada tahun pembebasan Mekah dan sebagainya. Jadi kalau ibaratnya kalau sekarang nih ya 2020 tuh tahun corona. Nah, masyarakat seperti zaman dulu tuh kayak gitu. Namanya tahunnya tahun corona, lalu tahun berikutnya tahun apa lagi seperti itu. Nah, ini memunculkan masalah karena ketika wilayah Islam makin luas gitu ya, selama kelamaan ada masalah di hal-hal administratif atau hal muamalah. Contoh ini, ada orang mau bayar utang ya, atau ada orang sedang melakukan transaksi utang piutang, kata dia, si temennya bayar utang, bayarnya 14 Rajab, tapi 14 Rajabnya kapan? Menurut dia, oh ini 14 Rajab tahun depan, bukan tahun ini. Nah, itu muncul lagi masalah, bukannya harusnya tahun ini. Nah, akhirnya konflik ya seperti itu. Jadi, ada kebutuhan administratif. Maka dari itu, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah kedua, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari mengusulkan bagaimana kalau Muslim gitu, masyarakat Islam tahunnya menggunakan tahun angka, tapi tahun angkanya dimulai dari apa? Itu ya muncul diskusi. Jadi di antara sahabat-sahabat ini ada Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya mengusulkan bagaimana kalau awal tahunnya tahun 1 Hijriah itu dihitung ketika Nabi lahir. Jadi mirip dengan kalender Masehi gitu, karena menurut orang-orang Nasrani tahun kelahirannya itu tahun lahirnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih gitu ya. Tapi kata sahabat yang lain, bagaimana kalau tahunnya ketika beliau diangkat jadi nabi gitu ya, ketika dapat wahyu pertama, atau ada yang bilang kalau gitu tahun ketika hijrah saja, karena itu jadi momen, jadi simbol bahwa kita beralih dari yang buruk ke yang baik gitu ya, hijrah. Nah, setuju tuh tahunnya tahun hijrah, tahun ketika beliau hijrah. Tapi awal bulannya apa? Apakah Rabiul Awal? Apakah Ramadan? Nah, ada yang ngusulin gimana kalau Ramadan? Karena itu bulan puasa, bulan baik seperti itu. Ada juga yang bilang Zulhijjah saja karena ketika ibadah haji. Dan setelah diskusi panjang gitu ya, sahabat itu terkenal dengan musyawarahnya baik gitu ya, kuat ya, nggak berantem gitu ya. Diputuskan masyarakat ketika itu bulannya bulan Muharram dan awal tahunnya ketika hijrah gitu ya, karena Muharram juga tidak jauh dengan Zulhijjah gitu ya. Jadi orang pulang ibadah haji nih, orang pulang dari Mekah, mereka kembali ke kampungnya masing-masing. Nah itu beberapa hari kemudian tahun baru itu jadi pengingat gitu ya, tahun hijriah. Nah akhirnya setuju ya, ini komik sedikit ya. Sejak saat itu dimulailah tahun 1 Hijriahnya ketika beliau hijrah gitu ya. Itu sekitar tahun 622 Masehi, dan hari pergantian harinya itu ketika maghrib. Nah, ketika matahari terbenam, ada sesuatu yang dia mati. Apa itu yang dia mati? Adalah hilal gitu ya. Kalau pernah dengar hilal itu bulan sabit muda pertama gitu. Bulan sabit muda penanda awal bulan Hijriah. Jadi 1 Muharram itu diawali dengan pengamatan hilal di bulan sebelumnya, bulan atau Zulhijjah gitu ya. Atau nanti ya ketika bulan puasa tuh nanti akan ramai lagi tuh. Ketika bulan Sya'bannya nanti akhir Sya'ban ada pengamatan hilal untuk Ramadan. Akhir Ramadan nanti ada pengamatan hilal untuk Syawal dan seterusnya. Nah, itu diamati ketika matahari terbenam. Ada 3 syarat nih. Syaratnya bulannya, si bulan sabitnya itu harus punya ketinggian 2 derajat. Elongasinya harus 3 derajat. Usia bulannya
harus 8 jam sejak konjungsi. Bayangkan tadi ya, satu siklus bulan berapa tadi? 29,53 hari. Usianya hilal harus 8 jam. Jadi terbayang seberapa sebentarnya ya hilal itu. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi kalau dilihat dari permukaan bumi, maaf, ada serangga. Ya, kalau dilihat dari permukaan bumi, hilal itu diamati ketika matahari terbenam. Bulan sabitnya itu hilalnya itu kadang tidak jauh dari matahari. Dengan ketinggian itu diukur dari bulannya menuju ufuk gitu ya, atau cakrawala atau horizon. Jadi kalau kita amati di tepi pantai dan menghadap ke barat, udah garis laut gitu ya, kalau kebayang ya, antara langit dan laut itu horizon namanya. Nah, diukur tuh ketinggian bulan sampai ke horizon itu berapa derajat. Apakah masih 1 derajat? Kalau 1 derajat terlalu rendah, jadi nggak boleh diamati, tidak masuk kriteria hilal, jadi harus di atas 2 derajat. Nah, elongasi itu sudut yang dibentuk antara bulan dan matahari. Kalau seperti ini kan agak bingung, gimana cara mengukur sudutnya? Itu secara astronomis diamati seperti ini. Jadi sejak bulan ya melewati konjungsinya, melewati bulan barunya, sampai ke titik tertentu diukur sudutnya nih. Jadi sudut yang dibentuk antara bulan, matahari, dan bumi itu disebut elongasi. Nah, dan usianya dihitung ketika ini, sejak titik konjungsi ini. Ya, sejak titik konjungsi ini. Nah, dari sini ke sini kira-kira harus lebih dari 8 jam lah. Itu pengamatan hilal dihitung seperti itu. Ya, secara astronomis bisa dihitung, sekarang sudah ada softwarenya, itu yang dipakai oleh pengamat-pengamat hilal astronom. Kira-kira seperti apa sih gambar hilal? Nah, ini mungkin bisa digeser. Nah ya, ini foto hilal yang diamati di Observatorium Bosca pada tanggal 12 Mei 2021. Jadi ini hilal Syawal ya. Ya kan lebaran kemarin bulan Mei ya. Kira-kira hilalnya yang mana coba? Ada yang bisa ngelihat? Yang di kelas mungkin agak sulit ya kalau layar jauh. Kalau yang di rumah coba perhatikan baik-baik gitu ya. Mana sih bulan sabitnya itu, hilalnya itu yang mana? Oke, saya bantu ya. Jadi ini. Nah, sebelah situ ya. Sabitnya setipis ini nih. Inilah hilal. Gitu ya. Jadi ketika matahari terbenam, diamati bahwa ketika itu dihitung umur bulannya masih 7 jam 20 menit. Masuk kriteria nggak? Nggak ya. Jadi kan kriterianya harus 8 jam. Lalu elongasinya harus di atas 3 derajat. Untuk elongasi oke lah, masih bisa nih. Tapi untuk umurnya ini tidak masuk kriteria. Maka dari itu ini belum bisa disebut hilal. Jadi harus digenapkan gitu ya. Biasanya kalau tidak masuk kriteria harus digenapkan menjadi 30 hari. Atau misalnya mendung nih nggak kelihatan, itu bisa digenapkan 30 hari. Jadi ketika itu lebarannya, ini benar nggak ya? Mungkin nanti bantu koreksi ya kalau misalnya salah. Ya, jadi harus di hari berikutnya karena umurnya masih seperti ini. Jam 2. Oh, ini jam 2. Oh, maaf, ini masih jam 2 ya. Berarti masih pagi ini. Jadi masih pagi-pagi, belum bisa disebut hilal. Tunggu beberapa saat lagi. Nah, kalau bulan sabitnya setipis itu, nah, piringan bulannya sebesar ini. Jadi dibandingkan layar kamera yang kami gunakan, ya kira-kira sebesar ini piringan bulannya. Jadi iluminasi itu 0,13%, artinya bagian yang tersinari oleh matahari itu hanya 0,13% yang kita terima. Bayangkan kalau bulan purnama itu 100% ya. Nah, bulan sabit hilal itu 0, sekian persen, 0,13%. Tipis sekali. Sangat ya, hampir tidak mungkin dilihat dengan mata. Maka dari itu kami di Observatorium Bosca menggunakan instrumen seperti ini, teleskop namanya ya. Jadi teleskopnya tidak begitu panjang gitu ya, mungkin hanya sepanjang ini, tapi ini dibantu dengan ini namanya baffle. Baffle itu semacam penghalang cahaya matahari. Kenapa harus dihalangi cahaya mataharinya? Karena kita ingin berfokus di cahaya bulannya saja. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman kesilauan ya, kan suka nutupin matanya pakai tangan nih. Nah, itu jadi pembantu teleskop supaya bisa mengamati fokus ke bulan saja. Nah, kira-kira ini. Nah, ini diamati dari siang. Kenapa harus dari siang? Karena bulan sabitnya setipis itu tadi ya, bayangkan ya, setipis ini. Maka kami yang di Observatorium Bosca itu mengikuti bulan sejak dari terbitnya di pagi hari sampai nanti menjelang terbenamnya. Supaya nanti kalau sudah matahari terbenam, ya sudah tinggal tunggu saja gambarnya terlihat gitu. Karena sulit kalau misalnya habis asar misalnya gitu ya, langsung setting teleskop lalu ngamatin ke bulan, itu susah mencarinya. Maka dari itu harus dihitung dari pagi sebelumnya atau bahkan 2 hari sebelumnya sudah persiapan pengamatan hilal gitu untuk memudahkan.
Dan ini dibantu dengan kamera, ya kameranya kecil nih, yang merah ini, lalu dihubungkan dengan komputer. Ini waktu bulan Sya'ban saya potret dengan halo, suara saya suara saya masih terdengar. Mungkin mohon maaf ada kesalahan teknis sebentar, jadi kami restart dulu. Mohon tunggu beberapa menit. Cek, cek. Oke, sepertinya sudah kembali lagi. Oh ya, sip, alhamdulillah. Ya, mohon maaf ada kendala teknis di studio, jadi saya selanjutkan. Ya, ini citra saya ambil dari dari Bosca ketika pengamatan Sya'ban yang lalu di bulan Sya'ban itu apa? Maret, April, ya sekitar itulah ya. Nah, ini kalau dilihat dengan mata ya, dengan mata kalau misalnya mata bisa kelihatan, seharusnya kamera HP bisa kelihatan. Nah, ini saya coba nih foto. Kira-kira hilalnya yang mana di sini? Ini di arah barat, ya ada awan. Itulah kendala pengamatan hilal, kadang awan ya menutupi bulannya atau kadang cuacanya mendung dan seterusnya. Ini lampu-lampu kota di Bandung, gitu ya, di sebelah baratnya Bandung. Nah, ini yang kuning ini langit, hilalnya yang mana? Ini saya zoom lagi, hilalnya tuh yang ini. Nah, tuh ya setipis itu kalau pakai mata ini juga mengamatinya sudah berusaha sekali sampai benar-benar kelihatan dengan mata. Kalau dengan kamera kira-kira seperti ini. Ya, bulan Sabina terlihat seperti ya sabit gitu ya. Lebih tebal dari yang foto sebelumnya ya. Kalau tadi kan fotonya itu diamati ketika sebelum ketika masih tipis sekali. Kalau ini sudah agak tebal, jadi umurnya sudah lebih dari 8 jam, sudah kira-kira 1 hari lah. Kurang lebih seperti itu pengamatan hilal. Jadi betapa bahwa pengamatan hilal ini membutuhkan instrumen yang cukup baik dan juga perhitungan matematis yang cukup baik juga. Jadi tidak sekedar ngamat saja, tapi juga harus dihitung secara matematis, gitu, secara astronomisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, saya tampilkan video pengamatan hilal di Observatorium Bosca. Selamat menyaksikan. Oke, itu tadi pemaparan dari saya.
kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Silakan saya kembalikan ke Bu Lulu dan Bu Juni. Halo. Mungkin boleh saya lihat galeri view di Zoom, masih terdengar? Semoga masih terdengar. Ya, silakan mungkin adik-adik. Oh ya. Ya. Maaf kepada pemirsa dari Nurul TV dan juga kakak dan abang-abang teman-teman semuanya. Saya ucapkan syukran jazakallah khairan kasiran kepada Kak Salan Ramadan yang luar biasa sekali pemaparannya berkenaan tentang observatorium dari Bosca, yang mana fungsi dan manfaatnya luar biasa untuk kita semua ya. Seantero bumi bermanfaat sekali sebagai penentuan daripada tanggal hijriah, kemudian juga penentuan dari bulan-bulan tertentu, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk umat. Kalau seperti ini kita semua dari SMPT Nurul ini jadi pingin ke sana nih secara langsung. Insya Allah mudah-mudahan berkesempatan ya kita semua bisa hadir ke sana sehingga bisa menyaksikan langsung bagaimana kinerja dari Bosca ini yang sangat luar biasa. Ya Kak Lulu. Amin, amin. Ya, Oke, tadi kan Kak Salan ada yang ini ya mau bertanya. Ini ada satu pertanyaan nih dari teman-teman semua. Kira-kira sama nggak sih Kak kamera? Kan pakai kamera ya atau teropong gitu ya? Kamera yang digunakan untuk penentuan kalender Islam sama melihat hilal kayak gitu, sama nggak sih alatnya yang digunakan? Ya, oke. Ya, jadi kameranya itu sama Bu, sama seperti kamera yang mungkin kamera DSLR gitu ya, tapi ini lebih kecil lagi. Kenapa harus kecil? Karena kita ingin berfokus ke citra bulannya saja, seperti itu. Jadi kameranya kamera mungkin bisa dilihat di gambar sebelumnya tadi ya. Jadi kameranya kecil karena khusus pengamatan hilal, tapi konsep kameranya sama, kurang lebih sama. Mirip-mirip mungkin bisa dibayangkan dengan kamera webcam gitu ya, webcam yang biasa di webcam eksternal yang dipakai untuk di komputer. Nah, itu ditempelkan di teleskop. Nah, biasanya kalau khusus di Observatorium Bosca kami menggunakan instrumen tambahan yang bernama filter atau penapis cahaya. Jadi filter ini konsepnya mengurangi cahaya warna biru dan memunculkan cahaya warna merah saja gitu ya, supaya citra bulannya lebih kontras seperti itu. Karena langit kan biru ya, langit biru, lalu ada cahaya biru yang pengganggu. Nah, itu birunya ditahan, sedangkan merahnya diteruskan, sehingga citranya jadi seperti tadi. Tadi kenapa hitam putih? Karena yang diambil tuh hitam putihnya saja. Masya Allah, luar biasa. Jadi sama ya, hampir sama ya kira-kira ya Kak ya? saja, jadi bisa diambil hitam putihnya, jadi supaya lebih kontras. Ya, betul, sama Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa aja sih tugas-tugas astronom yang ada di Bosca itu, selain mungkin melihat sistem kalender Islam, kemudian hilal, apa aja sih selain itu? Kita mau tahu dong. Ya, jadi di sini ada banyak instrumen. Tadi yang seperti di video di awal ada banyak teleskop-teleskop yang besar. Nah, itu untuk apa saja? Biasanya ya pengamatan utamanya itu untuk pengamatan bintang ganda. Jadi kalau kita amati bintang di malam hari seperti itu ya. Kalau kelihatan kan cuma satu aja ya biasanya. Tapi ketika diamati dengan teleskop itu bisa dilihat bahwa bintang itu sebenarnya ada pasangannya. Jadi disebut bintang ganda. Dari bintang ganda itu astronom bisa mengukur berapa masa bintang, berapa periodenya. Dari situ kita bisa mempelajari ilmu-ilmu fisika yang lebih baru lagi, dikembangkan lagi seperti itu. Itu pertama bintang ganda. Lalu juga kita mengamati eksoplanet. Eksoplanet itu planet di luar tata surya. Kalau yang seperti yang kita ketahui ya, planet di tata surya hanya Merkurius, Venus, Bumi sampai Neptunus. Tapi ketika diamati bintang-bintang di luar sana ternyata juga punya planet, seperti matahari punya planet-planetnya. Jadi banyak eksoplanet itu di luar sana, sekitar ada ribuan mungkin eksoplanet seperti itu. Ada juga pengamatan galaksi, pengamatan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Insya Allah, luar biasa sekali. Banyak sekali nih pertanyaan dari abang-abang dan kakak kita dari SMPT Nurul ini, juga pemirsa-pemirsa yang di rumah. Cuman kita tidak bisa bacakan satu persatu. Ini ada beberapa lagi yang akan Anda sampaikan nih kepada Bang Salan Ramadan. Mau bertanya,
sebenarnya ada nggak sih bintang-bintang jatuh ataupun meteor-meteor jatuh seperti yang orang bilang-bilang seperti itu? Iya. Oke, jadi istilah bintang jatuh itu sebetulnya hanya istilah saja, Bu, ya teman-teman sekalian. Jadi sebetulnya itu pecahan asteroid atau pecahan komet yang sedang lewat dekat bumi. Lalu sisa pecah-pecahannya itu ketika bumi mendekati sisa-sisa pecahan itu jatuh atau masuk ke dalam atmosfer bumi dan terbakar sehingga memunculkan cahaya kilatan seperti bintang jatuh. Padahal sebetulnya bukan bintangnya yang jatuh karena bintang ukurannya sangat besar, itu sebesar matahari. Itu hanya debu-debu serpian-serpian ya semacam batu kerikil seperti itu ya, jatuh ke dalam atmosfer dan ketika terbakar dia memunculkan cahaya seperti ya seperti kilatan bintang seperti itu. Itu jadi bukan bintang yang jatuh tapi hanya pecahan atmosfer atau asteroid yang sedang masuk ke atmosfer bumi. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya tidak ada ya, Bang ya, bintang jatuh itu. Kalau bintang jatuh berarti sangat berbahaya sekali ya. Iya, Karena bintang buminya hancur, Bu. Iya, Masya Allah, Iya. sangat mengedukasi sekali untuk kita semua. Kemudian ada pertanyaan nih dari anak-anak kita yang luar biasa, sangat partisipatif sekali dalam kegiatan ini. Teman-teman bertanya, untuk bisa bekerja sama dengan Boska, observatorium yang ada di Boska ini, kira-kira mereka harus kuliah jurusan apa ya, Pak? Oh, ya, bagus pertanyaannya ya. Baik sekali. Jadi teman-teman ini kan masih SMP ya. Jadi nanti ketika sudah SMA, nah itu sudah mulai mempersiapkan tuh kira-kira mau kuliah di mana gitu ya. Nah, satu-satunya sampai saat ini jurusan di di Indonesia yang punya akses bukan punya bisa belajar tentang astronomi hanya di ITB gitu ya, di Institut Teknologi Bandung. Astronomi Institut Teknologi Bandung. Nah, itu di bawah naungannya FMIPA. Jadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi teman-teman bisa siapkan dari sekarang nih, mulai belajar matematikanya yang baik lagi, fisikanya yang baik lagi, karena astronomi itu full gitu ya, full fisika matematika. Jadi jangan bayangkan astronomi cuma nontonin langit aja ya semalaman nggak tidur nggak, karena kita juga harus menghitung tadi seperti di sudut-sudutnya, lalu menghitung kapan bulannya bisa terlihat, menghitung kecerlangan cahaya dan sebagainya itu full fisika dan matematik. Jadi nanti teman-teman bisa insya Allah gitu ya sampai ketemu di prodi astronomi kalau nanti sudah kuliah seperti itu. Allah, syukran jazakallah, luar biasa. Jadi untuk bisa bergabung bersama Boska ini mengambil jurusan astronomi yang ada di ITB ya Bang ya, kira-kira seperti itu, dan juga Ya, harus betul, mahir ya. untuk bidang fisika dan matematika ya. Iya. Nah, Indonesia kayaknya nggak bisa. Oh iya. Untuk kakak-kakak dan abang-abang Bisa, pemirsa di bisa. rumah, ayo kita semangat nih belajar fisika dan juga matematika IPA-nya, ya kan, yang selama ini kira-kira menghitung rumus itu sulit. Kalau mau bergabung bersama Boska, ayo kita semangat dan gemar sekali bersama belajar matematika. Mudah-mudahan teman-teman semua dan juga kakak abang-abang pemirsa Nur TV yang luar biasa setelah menyaksikan ini, setelah kita melaksanakan agenda ini, semoga kami doakan kepada tim, semoga sehat selalu, bisa memberikan yang terbaik untuk umat dan juga semua penduduk bumi, seantero bumi, dan juga kepada kakak dan abang-abang, semoga nanti akan lahir albiruni muslim yang akan nanti membawa kebaikan untuk umat kita. Baik, untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan, kita tunjukkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Salan Ramadan telah memberikan banyak sekali pemaparan yang sangat bermanfaat dan juga luar biasa. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah sudah boleh meninggalkan Zoom-nya, kemudian melanjutkan agenda berikutnya. Syukran telah hadir, berpartisipasi sangat luar biasa dan aktif sekali. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah.